Dunia ini memang penuh sandiwara. Tapi dari sekian banyak tema sandiwara, tema tentang sandiwara politik tetap yang menjadi primadona. Karena dalam politik itu ada semua subtemanya. Dari cinta, benci, pengorbanan, pengkhianatan, sampai pertempuran tanpa akhir pun ada. Kisah cinta politik antara Anies, Ridwan Kamil, dan AHY juga seolah masuk dalam tema panggung sandiwara. Di awal tahun politik sekarang ini, semua tokoh mulai membuka panggungnya masing-masing. Ada panggung politik Cikeas yang mementaskan lakon drama dan politik keprihatinan. Ada panggung politik Petamburan yang mementaskan lakon lawas proposal politik menunggang agama babak kedua. Ada panggung politik Cendana yang kali ini sepertinya bersiap dengan lakon daur ulang yang berjudul Modal Komunisme Selamatkan Aset Keluarga. Ada panggung politik jalanan yang biasanya disutradarai oleh tokoh-tokoh teater politik senior seperti Amin Rais, Din Samsudin, masing-masing sudah membuat partai. Juga pelakon-pelakon tua yang sedang menjajal tema-tema politik seperti Rizal Ramli, atau para figuran teater jalanan yang tidak laku tapi tetap pengen ikutan manggung seperti Rocky Gerung, Said Didu, Karni Ilyas, dan beberapa lulusan sekolah akting Badrun alias Bazar Kadrun. Ya, panggung lain yang banyak penontonnya adalah panggung politik Balai Kota. Teater yang paling mewah se-Indonesia. Meski pemainnya tunggal alias monolog dan hanya pinter akting monolog saja, menyedot banyak penonton, meski penonton bayaran. Panggung teater Balai Kota kali ini masih gamang mau melakonkan pertunjukan apa. 5 tahun lalu Anies melakonkan judul baru sandiwara politik Indonesia yang dikenal dengan judul Dari Ayat Mayat Menjadi Nikmat. Karya sutradara politik E.F. Saipullah tuh dulu tuh ya. Masih ingat gak? Sebuah judul sandiwara politik yang paling epik dalam sejarah drama politik Indonesia. Sebuah pertunjukan yang sampai mengorbankan pelakon terbaik dalam sejarah sandiwara politik Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Sebuah sandiwara politik yang tidak mudah. Karena sesudahnya, para penonton asli dan penonton bayaran ributnya nggak selesai sampai menjelang pertunjukan berikutnya. Sandiwara politik teater Balai Kota kini sedang mencari tema. Dan cinta segitiga sepertinya jadi tema unggulannya. Selamat datang di Oposisi 69 FM. Kita simak cerita selengkapnya setelah yang satu ini. Tarik Bambang! Aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang, sama juga seperti dirimu. Tapi mengapa? Yo, sobat oposan, kita memang tidak terlepas dari kehidupan yang penuh drama. Apalagi dalam kehidupan politik Indonesia. Juga sama, semua penuh drama dan kepura-puraan. Dramaturgi istilahnya. Apa yang tampil di depan belum tentu seperti itu yang di belakang. Apa yang ada di media belum tentu seperti itu kejadiannya. Politik itu mirip Lucinta Luna. Dari jauh terlihat semok, menarik, seksi, menggiurkan. Begitu dipegang, nggak bikin tegang. Terlihat wanita, nggak taunya jantan. Dalam drama politik juga banyak belokannya. Dalam panggung politik ada yang berperan, ada yang baperan. Ingat ya, dalam drama politik ada yang berperan, ada yang baperan. Ada yang acting, ada yang sinting. Ada yang siap menang, tapi kalah melulu. Tapi meski kalah melulu,
Tapi nyapres wes peng telu gitu lah. Nyapres sudah 3 kali. Ya, dalam drama politik juga panggung luas Indonesia ini bisa mendadak sempit. Dalam drama politik panggung luas Indonesia ini bisa mendadak sempit. Yaitu apabila tema yang dipentaskan bukan tema tentang keindonesiaan. Bukan tema tentang kebinekaan. Bukan tema keindahan. Tapi tema ala petamburan. Tema agama yang terbukti menakutkan. Tema agama dalam politik itu genrenya malah horor. Karena dulu pernah ada panggung isinya kematian melulu, ayat, mayat, keramat, dokat. Tema panggung politik yang mengusung agama membuat panggung politik menjadi sempit. Penonton pun mendadak seragam. Putih, 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 ada hijaunya sedikit. Panggung politik yang menjadikan agama sebagai tema utama membuat pertunjukan jadi horor tragedi. Bukan lagi tontonan, tuntunan, apalagi komedi. Menggunakan agama sebagai tema pertunjukan panggung politik membuat penonton terbelah-belah. Tidak mau duduk bersama menyaksikan pertunjukan. Mereka lebih suka keluar gedung dan main pukul-pukulan. Seru ya. Tarik Bambang. Iya, saya angkat tema hari ini soal cinta segitiga politik antara AHY, Anies, dan Ridwan Kamil. Saya anggap ini drama yang menarik. Bukan hanya karena 3 pelakonnya adalah figur-figur yang ofensif dalam tema yang sama, yaitu tema Pilpres 2024. Tapi juga karena ketiganya saat ini menjabat sebagai gubernur. Anies, gubernur Jakarta. Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat. AHY nyaris jadi gubernur. Iya, urutan 3, lumayan lah dari 3 peserta. Cinta segitiga memang bisa datang ketika cinta sejati belum didapatkan. Wah, di quote ya, nanti disebar di Twitter. Yang ditakutkan dari cinta bukan kedatangannya yang tanpa aba-aba, tapi kepergiannya yang tiba-tiba. Seperti ketika Nasdem seolah menawarkan surga kepada Anies. Mendadak Surya Paloh menganulir bahwa Nasdem belum memutuskan siapa-siapa. Karena seperti juga dalam percintaan, Nasdem ingin menjadi cinta pertama dari Anies, sedangkan Anies ingin menjadi cinta terakhir dari Nasdem. Ruwet. Lalu kemarin datang bertemu cinta baru yang berwarna biru. Tenaga muda, brewok, dan senyum melulu. Yang adiknya kemarin habis jualan minyak goreng, lantas ngecat rumah warga pakai warna biru yang lucu. Anies menyambangi AHY di acara pelantikan pengurus Partai Demokrat Provinsi Jakarta. Penjajakan dimulai. Ini penjajakan melulu ya, kapan diembatnya Bang? AHY tampak gagah dengan berbagai ornamen seragam biru. Anies dengan batik biru yang terkesan malu-malu. Namanya panggung politik, bro. Malu-malu adalah strategi. Setelah dapat, malu-maluin. Iya, dalam acara panggung politik Partai Demokrat kemarin, Anies dan AHY nampak mengompak-ngompakkan diri. Pendukung Demokrat yang memang gak jelas genrenya itu lantas saja mengeluh-elukan mereka berdua. Ketika Anies memasuki lokasi acara, disambut AHY. Dan juga yel-yel khas kalau mereka berdua bertemu. Yaitu teriakan bergemuruh dari para pencari nafkah yang hadir. Maksud saya teriakan penonton di tribun riuh gitu ya. Mereka melihat Anies dan AHY saling bersalaman. Saling rangkul. Saling dekap. Lantas semua teriak dengan kompak. Cium, cium, cium. Ya udahlah, sampai lupa saya bacain komentar kawan-kawan ya. Oke, ini dia komentar dari kawan-kawan Sobat Oposan ya. Yang pertama dari Bahrun Pola dari Kalimantan Selatan. Wah, nih kawan-kawan dari Kalimantan ini. Anies AHY pasangan yang sangat tepat di 2024. Pasti menang memimpin negara alam goib. Ente bisa aja Bahrun ya. Iya, yang kedua dari Ani di Malang. Saya tidak bakalan pilih mungkin ya capres AHY Anies.
bukan pasangan favoritku, bukan pula capres yang cocok buat Indonesia. Mana bisa mereka bekerja seperti Pak Jokowi, mereka pendukung kadrun mania. Iya, kemudian yang ketiga dari Rianto di Bandung, ya kumaha damang. Apa? Anies dan AHY jangan pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar, berjuang tak sebercanda itu, Bung. Wah, ini agak-agak puitis nih ya kalau Bang Rianto nih ya. Ada Widodo yang tanpa Joko. Aku di mana nih Widodo nih? Di Gandul Cinere. Anies AHY nyapres, cukup Jakarta aja yang dicipoain. Indonesia jangan mau dicipoain. Ras. Dari Nada di Jember, aku setuju buat calon pasangan yang nggak akan pernah dipilih. Loh, gimana sih? Indonesia yang rakyat Indonesia yang masih waras. Yang keenam dari Heru Hanafi, Bandung ya. Pasangan yang sangat cocok sekali, sama-sama nggak bisa kerja. Nggak gitu dong ya. Bisa dia kerja ya, ngerjain orang. Yang ketujuh dari Kim Hwa, Bandung ya. Pasangan Anies AHY sangat cocok untuk tidak terpilih. Ada beberapa ya, yang itu yang dipilih. Nah, yang tidak terpilih karena memang sudah terlalu banyak. Itu misalnya dari siapa ini ya? Banyak sekali ini, dari salah satunya adalah dari Mas Daniel Ginting ya, juga dari Luciana. Kemudian juga dari, dan banyak lagi yang belum terpilih oleh redaksi, mohon maaf. Karena memang waktunya sangat terbatas ya. Komennya serem-serem sih tadi ya. Itu tadi komentar yang saya ambil dari WhatsApp grupnya Oposisi 69 FM. Kalau mau misalnya sekedar kumpul, diskusi soal kadrunisme, IRT ya, intoleran, radikalisme dan terorisme maksudnya, atau sekedar bercanda bareng kawan-kawan nasionalis, silahkan gabung di WhatsApp grupnya yang ada link di bawah ini ya, di deskripsi ini ada linknya. Pepatah cinta seketika berkata, lupakan dia yang telah meninggalkanmu demi yang lain. Meski cinta, jangan biarkan dirimu kembali terluka untuk alasan yang sama. Kita kupas soal cinta seketika politik antara AHY, Anies, dan Ridwan Kamil setelah yang satu ini. Tarik Bambang! Saya sama juga seperti dirimu. Kami mengapa Ya, selain hati, cinta juga berkaitan dengan lengan. Lengan. Entah untuk saling mendoakan atau untuk berbagi pelukan. Cia! Gila. Ini kameraman gue 2 peluk-pelukan sekarang nih. Mungkin karena terlalu romantis sore ini ya. Begitu kata bujangga. Tapi kalau kata politisi lain lagi. Selain elektabilitas, capres juga berkaitan dengan dana. Entah untuk propaganda atau untuk berbagi cuan. Ini acara politik coy. Iya, kalau ramalan bintang mah Eko. Kemudian saya mencoba menelaah. Kedekatan Anies dengan Ridwan Kamil memang lebih dulu tersiar. Mulai dari mereka makan bareng, jajan bareng, jalan bareng, ngaduk bubur bareng, sampai mainin bola bareng. Kekompakan pasangan Anies dan Kang Emil memang sempat mencuri perhatian. Terutama kadrun. Karena sepertinya kadrun tuh happy banget dengan pasangan ini. Yang satu CPK atau Capres Pilihan Kadrun. Yang satu CPK juga, yaitu capek. Kan memang jadi gubernur Jawa Barat teh nggak gampang atuh Kang. Daerahnya teh luas, penduduknya teh meniloba, sahanu teh capeknya. Nah, AHY CPK juga, cepak, rambutnya cepak. Anies dan Ridwan Kamil sudah dijodohkan di sosial media. Hasil survei juga cukup bagus dan punya peluang, yaitu peluang di survei. Pasangan Anies Ridwan Kamil bisa menang jika melawan pasangan Prabowo berpasangan dengan Sugi Nur misalnya. Pasangan Anies dan Ridwan Kamil bisa menang jika melawan Prabowo berpasangan dengan Nopel Bakmumin misalnya. Salah lah. Pasangan Anies dan Ridwan Kamil juga bakalan menang kalau misalnya melawan Ganjar Pranowo dalam Pilgub Jawa Barat. Ya jelas aja. Ya, lalu keharmonisan antara Anies dan Kang Emil ini mendadak terganggu. Itu karena hadirnya orang ketiga di antara mereka. Ada yang selama ini mereka bina mendadak tanpa arti. Apa yang selama ini mereka katakan seolah nggak ada makna. Kehadiran orang ketiga mengancam segalanya.
Apa yang mereka bangun perlahan mulai terlihat rabun, tidak jelas lagi. Cinta pertama kandas dalam hitungan hari. Anies pergi tanpa pesan, hanya meninggalkan kenangan berupa tendangan. Juga adukan bubur dari kiri ke kanan. Juga celoteh tentang Jakarta Bandung yang akan tunangan. Semua tinggal mimpi basah belaka. Sebagai laki-laki, Anies mengecewakan laki-laki lainnya. Sebagai pria, Anies mengecewakan pria lainnya. Anies lupa jika ada pria tersakiti, akan ada pria lain yang akan membalasnya. Jika ada pria lemah yang dizolimi, akan ada lelaki tampan lainnya yang akan mengoyak kelelakiannya. Kok gini sih? Lalu AHY mulai menggantikan posisi Ridwan Kamil. Kemarin, ketika ada acara Partai Demokrat di Jakarta, mereka berdua berani tampil terang-terangan. Senyum Anies dipeluk AHY. Kebahagiaan Anies terlihat terpancar dari senyumnya yang getir seperti rumah DP 0. AHY memang lebih muda, tampan, kaya, gagah, atletis, memegang jabatan tertinggi di partai keluarga. AHY adalah tipe yang sempurna. Tipe yang dicari Anies selama ini di Jakarta. Karena memang sulit mencari yang seperti AHY di Jakarta. Pernah coba cari ke Petamburan, adanya Sales Pizza. Mentok-mentok dapatnya kawan satu desa. Haikal Hasan namanya. Prestasi nggak jelas, dilaporin polisi melulu. Masyarakat terbelah antara pendukung Anies Ridwan Kamil atau Anies AHY, atau AHY Ridwan Kamil, atau Anies Kamil Ridwan Yudhoyono. Ini ribet banget ya orang ini ya. Asli ini orang ribet banget nih namanya. Ridwan Kamil merasa insecure. Mungkin ada cemburu di dada. Inilah panggung politik. Kecemburuan kadang adalah energi yang kuat. Dendam adalah energi yang dahsyat. Dan keinginan narsis juga adalah sebuah peluru yang tajam. Kang Emil seolah nggak terima. Apa yang sempat ia bina bersama Anies belum lama, kok Anies sudah pindah hati dengan tanpa dosa. Lelaki macam apa ini? Mungkin itu yang dipikirkan Kang Emil. Apa kurangku sehingga aku diperlakukan seperti ini? Mungkin itu yang dipikirkan Kang Emil. Mungkin itu yang ada dalam benaknya Kang Emil. Pernikahan politik adalah sebuah proses bertumbuh bersama, saling melengkapi dan saling menutupi kesalahan. Sebuah pernikahan politik membutuhkan proses maju dan belajar bersama dari kesalahan yang menjadi lebih memahami kekurangan masing-masing. Jika jiwa politikmu mencintai dua politisi dalam satu waktu, maka pilihlah yang kedua. Karena kamu tidak benar-benar mencintai yang pertama. Jika masih bisa jatuh cinta pada yang kedua. Ini di-quote lagi ya, tolong di-quote ya. Ingat tadi tuh, keren tuh. Kalau ini khusus buat produser ya barusan. Konten hari ini agak kacau ya gara-gara Anies. Anies saat ini dilema. Menggandeng AHY berarti fix Anies akan membuang Ridwan Kamil. Kalau kembali mesra dengan Ridwan Kamil, maka Anies akan melukai hati suci, bersih, dan polos pemuda bernama AHY. Anies dalam keadaan dilema. Kalau lanjut dengan AHY, Anies akan nggak enak hati kalau main ke wilayah Jawa Barat. Terus gimana kalau Anies misalnya main ke rumah orang tua AHY yang ada di Jawa Barat? Karena hubungan politik juga harus perlu restu orang tua. Ini kayak jodohan beneran ya. Sementara kalau Anies kembali ke yang tua, yaitu Ridwan Kamil, mungkin nyaman ya. Karena yang tua selalu yang tahu kenyamanan. Tapi dalam politik, nyaman aja nggak cukup. Tapi perlu kepastian. Karena konon Ridwan Kamil ini belum punya kepastian soal anti kadrun atau tidak. Nasionalis atau kompromi dengan radikalis. Belum ada kepastian. Aduh tarik ya Bambang. Anies pasti sulit memilih dalam cinta segitiga politik ini. Selain juga sepertinya Anies adalah termasuk kelompok yang membolehkan poligambreng,
yaitu sebuah paham yang membolehkan politisi mengawini lebih dari satu partai. Atau poligaruk, yaitu sebuah paham yang membolehkan politisi mengeruk cuan lebih banyak dari satu politisi lain. Atau poligampar, nah ini yang baru, yaitu sebuah paham yang membolehkan politisi gampar-gamparin lebih dari satu tim ses karena nggak bisa branding dengan baik. Nah, kebayang oleh saya dalam imajiner saya, dalam imajinasi saya, Ridwan Kamil mendatangi balai kota. Dengan wajah tanpa senyum manis, cenderung skeptis dan sakit hati, Ridwan Kamil mendatangi balai kota Jakarta. Bertemu Anies di dekat pintu masuk. Dan kebetulan misalnya ada AHY sedang duduk di sofa di dalam ruangan kerja Anies. AHY nampak ceria dengan kaos ketat, slim fit dengan celana gemes. Melihat itu, Ridwan Kamil menarik lengan Anies sambil bilang, "Kenapa Casablanca? Dari semua tempat di dunia ini, kenapa Casablanca? Why?" Aku belum selesai ngomong. Aku udah tahu semuanya. Mas Anies, semuanya. Aku tahu wangi parfum siapa yang selalu aku cium dari badan usaha daerah kamu setiap malam. Oh, enggak semua itu. Enggak semua itu. Kamu beliin dia kaos gambar Mickey seharga 5 miliar kan? It's the fucking kaos. Terus kamu bawa dia ke Casablanca. It's my dream. Not her. My dream, Mas. Dapat kutemui mengapa engkau tak pasti. Lalu aku coba untuk mengerti. Saat engkau tiba di simpang jalan, kau bimbang tentukan arah tujuan. Jalan gelap yang kau pilih penuh lubang dan mendaki. Jalan gelap yang kau pilih penuh lubang dan mendaki. Jalan gelap yang kau pilih penuh lubang dan jalan gelap yang kau penuh lubang dan mendaki. Jalan gelap yang kau pilih penuh lubang dan mendaki. Jalan